warahmatullahi wabarakatuh. Maka kami dari kelompok 2 dengan topik SDG 13 perubahan iklim dari kelas 3A PSDI. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan anggota kami. Saya Jihanu Haliza. Saya Jahriana. Saya Riza Rahmadi. Dan salah satu anggota kami yang tidak bisa hadir yaitu Yunida. Saat ini salah satu isu yang paling mendesak dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan seperti keseimbangan ekosistem, kemiskinan dan ketidaksetaraan, kesehatan dan keamanan pangan, serta ekonomi adalah perubahan iklim. Oleh karena itu, climate action menjadi salah satu dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan ke-13 yang ditetapkan oleh PBB. Untuk mengatasi hal tersebut, kontribusi yang signifikan untuk climate action dapat dilakukan dengan pengurangan emisi karbon, daur ulang, penghijauan, pemilihan produk dan teknologi ramah lingkungan, pendidikan dan kesadaran, serta partisipasi dalam kelompok lokal pelestarian lingkungan. Jadi, aplikasi yang kami buat itu bernama LiveLink. Apa itu LiveLink? LiveLink ini menciptakan jembatan untuk menghubungkan pengguna dengan penanaman pohon dan pelestarian hutan. Apa tujuan LiveLink ini? Aplikasi LiveLink ini memiliki tujuan yang sangat mulia untuk menggabungkan orang-orang yang ingin berperan aktif dalam melindungi lingkungan dan memberikan solusi konkret untuk mengatasi perubahan iklim dan degradasi lingkungan. Lalu dengan berbagai opsi dan fitur yang tersedia, aplikasi ini memudahkan individu dan organisasi untuk berkontribusi dalam upaya penghijauan dan pelestarian lingkungan. Lalu apa saja kontribusi terhadap perubahan iklim dari aplikasi ini? Yang pertama, meningkatkan penyerapan emisi karbon. Yang kedua, mengurangi konsentrasi CO2 dalam atmosfer. Yang ketiga, meningkatkan kualitas udara dan mengurangi polusi udara. Yang keempat, mempertahankan stabilitas tanah dan mengurangi erosi tanah. Yang terakhir, mengurangi risiko bencana alam seperti tanah longsor dan banjir. Di aplikasi ini, kami menyediakan dua fitur. Pengguna dapat masuk sebagai personal atau masuk sebagai organisasi. Sebagai personal, pengguna dapat mendaftar sebagai volunteer atau relawan dan dapat memberikan donasi di dalam suatu kampanye. Dan pengguna juga dapat membaca artikel terkait informasi lingkungan, perubahan iklim maupun upaya penanganannya. Kemudian, sebagai organisasi, pengguna dapat membuat kampanye lingkungan baru, menentukan lokasi penanaman pohon, menentukan jumlah dana yang dibutuhkan dan volunteer yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, pengguna juga dapat membuat atau memperbarui informasi atau artikel terkait lingkungan, perubahan iklim, dan upaya penanganannya. Kelas diagram dari LiveLink. Pertama ada kelas user. Di kelas user itu ada beberapa atribut seperti username, ID user, password, nama, email, nomor handphone, alamat, dan role. Kemudian metodenya sendiri ada login, set role, get ID user, get username, get nama, get email, get nomor handphone, get password, get role, set username, set nama, set email, set nomor handphone, set password, get alamat, dan set alamat. Nah, untuk user sendiri itu bisa memilih apakah dia mau masuk sebagai organisasi atau sebagai personal. Di kelas organisasi itu terdapat tambahan atribut seperti deskripsi, list kampanye, dan list artikel. Kemudian metodenya sendiri ada add artikel, create artikel, add kampanye, create kampanye, show kampanye, dan show artikel. Di sini organisasi dapat membuat sebuah kampanye yang memiliki atribut ID kampanye, nama, deskripsi, volunteer, target volunteer, lokasi, target pendanaan, donasi, dan penyelenggara. Kemudian metodenya sendiri ada kampanye, get nama, get volunteer, get target volunteer, get lokasi, get target pendanaan, get donasi, get penyelenggara, dan set penyelenggara. Selain itu, organisasi juga dapat membuat artikel yang memiliki atribut judul, isi, autor atau penulis, dan ID artikel. Untuk metodenya sendiri ada artikel, get ID artikel, get judul, get isi, set isi, get author, dan set author. Selanjutnya ada kelas donasi. Di kelas donasi ini terdapat beberapa atribut seperti ID sumbangan, kampanye, dan jumlah sumbangan. Untuk metodenya sendiri itu ada get ID sumbangan, set ID sumbangan, get jumlah sumbangan, dan set jumlah sumbangan.
Selanjutnya setelah diterangkan sebelumnya dari user itu nanti kan bisa masuk ke organisasi atau personal. Nah, dari kelas personal itu sendiri memiliki atribut yang pekerjaan terus tanggal lahir. Lalu metodenya get pekerjaan, set pekerjaan, add riwayat volunteer, add riwayat donasi, show riwayat volunteer, donasi, show riwayat donasi. Lalu personal ini dapat melihat artikel. Artikel ini telah dijelaskan sebelumnya atribut dan untuk dan metodenya. Lalu selain dapat melihat artikel, persona juga dapat melihat volunteer. Atributnya itu ada ID volunteer, relawan, kampanye. Lalu metodenya volunteer, get ID volunteer, set relawan, get kampanye, set kampanye. Lalu personal ini juga dapat menyumbangkan ke donasi yang memiliki atribut yang telah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya yaitu ERP dari aplikasi Liveling ini. Dari ERD ini, kami memiliki beberapa entitas yaitu personal, volunteer, kampanye, donasi, artikel, dan organisasi. Nah, yang pertama itu entitas yaitu personal dengan atribut pekerjaan, tanggal lahir, alamat, ID user P, nama, username, email, no HP, dan password. Nah, personal ini bisa ngapain aja? Nah, satu personal ini bisa menyumbang beberapa donasi. Nah, entitas donasi ini memiliki atribut ID user P, ID sumbangan, ID kampanye, dan jumlah sumbangan. Lalu, donasi itu diterima oleh kampanye. Nah, selain donasi, personal juga bisa mendaftar volunteer. Satu personal bisa daftar beberapa volunteer dengan atribut dari volunteer itu sendiri, relawan, ID kampanye, ID user P, ID volunteer. Nah, volunteer ini dimiliki oleh kampanye. Nah, kampanye ini memiliki atribut yaitu deskripsi, ID kampanye, nama, penyelenggara, donasi, ID user O, target perdanaan, lokasi, dan target volunteer. Nah, dari beberapa kampanye ini yang membuat itu yaitu sebuah organisasi. Satu organisasi bisa membuat beberapa kampanye. Atribut dari organisasi itu sendiri yaitu deskripsi, ID user O, nama, username, email, no HP, dan password. Lalu, selain beberapa tadi, personal juga bisa melihat sebuah artikel. Melihat beberapa artikel dengan atribut artikel itu sendiri, ID artikel, ada user O, author, isi, dan judul. Nah, artikel itu siapa sih yang buat? Itu yang membuat sebuah artikel itu dari organisasi. Sekian. Oke, langsung saja kita bakalan ngelakuin demo aplikasi yang telah kami bikin. Projectnya. Ini tampilan awalnya. Ada dua buah tombol yang di tampilan awalnya dan juga sebuah sedikit penjelasan singkat tentang aplikasi Liveling ini. Kita langsung aja daftar karena belum punya akun. Kita buat organisasi baru, misalkan namanya 1003. Kan copy aja biar cepat. Organisasinya samain aja 1003 mimpi. Username-nya juga. Alamatnya kita isi. Alamatnya kita isi pula. Isi 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Selanjutnya kata sandinya biar gampang diingat 1 2 3 4 5 6. Deskripsinya samain aja 1003 mimpi. Ya. Oke, kalau udah kita langsung daftar, klik daftar dan yay, akun berhasil dibuat, silahkan login. Oke, kita langsung aja login. Nah, emailnya 1003 mimpi tadi yang udah dibikin, terus kata sandinya 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, selanjutnya ini adalah tipe akun kita. Kalau tipe akun kamu personal, kamu pilih yang ini. Kalau organisasi yang ini, karena tipe akun dari 1003 mimpi ini adalah organisasi, maka kita pilih organisasi dan langsung aja masuk. Oke, ini halamannya. Tampilan awal
ini ada keterangan donasi terkumpulnya ada sebanyak 170.000, baru 170.000, lalu ada jumlah volunteernya ada 4, sama kampanye yang dimiliki baru 9. Oke, kita lanjut ke menu kampanye. Nah, di menu kampanye ini akan menampilkan daftar kampanye yang dimiliki, dan bila akunnya bertipe organisasi, maka opsi volunteernya tidak akan muncul. Selanjutnya ada artikel yang akan menampilkan list artikel. Nah, ini artikel yang kita punya. Oke, selanjutnya kita ke dashboard. Di dashboard ada profil, kampanye, dan artikel. Di kampanye akan menampilkan kampanye yang pernah dibuat oleh akun ini. Karena belum ada, kita buat kampanye baru, misalkan namanya Jauhkan Subang. Terus alamat penanamannya Subang. Jenis pohonnya mangrove. Jumlah volunteernya 15, target donasinya 2 juta misalkan. Oke, terus nah tanggal penanamnya itu minimal 7 hari dari sekarang. Kita pilih tanggal 18 aja. Batas donasinya itu juga sama, minimal 7 hari. Kita pilih tanggal 18, samain aja. Deskripsi singkatnya kita samain aja. Jauhkan Subang. Oke, selanjutnya pilih file. Ini buat fotonya. Kebetulan aku udah nyiapin fotonya. Kita ambil fotonya. Antara akan muncul dan kita bisa langsung buat kampanye. Yay, kampanye yang berhasil dibuat. Oke, selanjutnya ada menu artikel. Kita bisa buat artikel baru. Nama artikelnya misalkan sama aja, Jauhkan Subang. Isi artikelnya juga sama, Jauhkan Subang. Oke, kita langsung pilih foto buat artikel ini. Kita bakal sama. Kita langsung simpan. Yay, kalau udah berhasil bakal muncul notif seperti ini. Nah, kita juga bisa ngedit. Misalkan tambah 2, bakal muncul lagi notif kalau misalkan berhasil ngeditnya. Terus akan hijaukan Subang 2. Terus kita bisa menghapus data Subang ini, tapi sebelum itu mari kita lihat apakah muncul di sini. Nah, jadi kalau misalkan data terbaru itu akan muncul di depan ini, depan sini. Data artikel terbarunya. Terus, nah kita lihat, nah hijaukan Subang kampanye yang telah kita buat tadi udah ada, sama artikel hijaukan Subang juga ada dengan penulis Rebu 3 Mimpi. Oke, selanjutnya mari kita hapus artikel ini. Oke, kita balik lagi ke home dan ini udah balik seperti semula. Oke, selanjutnya kita bakalan login sebagai personal user. Daftar personal ini bisa diisi ke data kalian. Nah, usianya tuh minimal 17 tahun. Karena ada menu volunteer ya, jadi ada button volunteer, jadi minimal berusia 17 tahun. Karena aku udah punya, kita langsung aja login. Oke, akun aku ada Rizal com. Terus sandinya sama 12348. Kita akunnya personal yang ini tadi udah gitu ya, masuk aja, sama aja. Di menu artikel juga sama, bisa baca artikelnya. Terus yang beda tuh kalau misalkan kita login sebagai personal, kita bisa ikut volunteer. Nah, kita bakalan langsung join volunteer di kampanye ini. Kalau yakin, klik OK, klik OK. Oke, nah berhasil mendaftar dan volunteernya nambah jadi 2. Selanjutnya kita juga bisa berdonasi. Misalnya aku pengen berdonasi 200.000, langsung aja klik kirim dan yay, donasi berhasil. Dan bakal berubah langsung donasi terkumpulnya jadi 200.000. Oke, selanjutnya di menu dashboardnya sedikit berbeda dengan tipe
akun organisasi. Di sini ada riwayat volunteer dan juga riwayat donasi. Di riwayat volunteer kita bisa melihat kampanye yang kita ikuti atau kampanye yang kita ikuti sebagai volunteer. Ada 2 dan juga riwayat donasi. Nah, kebetulan aku udah donasi ke ini 50.000 dan ke kampanye ini 200.000 donasinya. Oke, sekian fitur dari aplikasi Livelink kami. Kita langsung coba. Oke, terima kasih.